banyak gerak lah pokoknya. Banyak gerak di antara ekto dan meso. Kemudian di dekat-dekatnya si endo ini, di dekatnya kantung gunung telur ini, dia itu membuat suatu apa ya? Mengkondensasi, memadat, bikin padat. Habis bikin padat, dia bikin bolongan-bolongan, saluran-saluran. Nanti yang jadi saluran kecil, saluran ductus deferens, saluran tuba fallopi. Kurang lebihnya gitu ya. Kita bagi dua ya, kita bagi nih nama-namanya 3. Nephrogenic cord. Nephro berasal dari kata nephron, ginjal, ya. Berarti nanti cikal bakalnya ginjal nih, nephrogenic. Berarti ginjal kalau ditanya biologi dari mesoderm. Ya. Ternyata di tengah-tengahnya ada mesonephric duct dan paramesonephric duct. Meso dan sebelahnya para. Kurang lebihnya gitu cara mereka menamakannya. Meso nanti jadi salurannya laki-laki, paramesonefro nanti jadi salurannya perempuan. Kurang lebihnya gitu. Ya. Yang mesonephric namanya Wolffii, serigala. Kalau yang paramesonephric namanya Muller. Oke. Lanjut ke gambar yang ini nih. Ya. Kita lihat dari luar. Biru, ekto, tengah-tengahnya itu si meso yang banyak diferensiasi, yang endo tetap jadi sus. Ya. Ternyata dari mesonephric dia membuat saluran-saluran. Ini yang nanti jadinya tubulus yang ada di dalam ginjal. Tubulusnya ada apa aja tahu nggak? Contortus distal, contortus proximal, ansa Henle ya. Glomerulus ini, glomerulus ini bentuknya kayak gini kayak nih. Kapsula Bowman. Kalau glomerulusnya ini nih, yang warna merah. Kelihatan nggak? Glomerulus dari mana? Ini apa ini? Ada yang tahu? Aorta. Aorta bikin tonjolan anyaman pembuluh darah menjadi glomerulus. Glomerulus. Ya. Kalau udah dewasa nanti kan darah itu disaring oleh glomerulus, ditangkap oleh kapsula Bowman menjadi urin. Nah, awalnya kayak gini nih, glomerulus berasal dari aorta, sedangkan si kapsula Bowman-nya dari ductus mesonephric. Oke. Jadi nanti ini jadi ginjal nih. Ya. Ini nanti jadi tubulus-tubulus contortus. Kemudian dari endoderm dia mengeluarkan sel-sel primordial yang nanti jadi sel sperma atau sel ovum. Jadi ini cikal bakalnya primordial germ cell. Dia dari endo migrasi ke meso, ya, sampai ke genital ridge yang warna hijau itu, tonjolan genital. Ya, jadi tetap ada ductus mesonephric atau Wolffii dan ductus paramesonephric atau Mulleri. Lihat di sini ada tunas ureter. Ya, tunas ureter itu nanti naik ke atas, nyambung ke nephrogenic cord bridge ini yang nanti jadi ginjal. Oke, jadi dibedakan ya antara saluran urinaria dan saluran reproduksi. Tapi ujung-ujungnya dari awal yang sama, meso, ya kan?
diferensiasi. Nanti germinal germ cell yang berasal dari endo, dari si usus tadi, nah ini nanti akan berubah sesuai dengan kromosom. Ya, dia akan berkumpul di sini, kromosom X akan menjadi ovum, ovarium. Sedangkan yang berkromosom Y, dia akan jadi testis. Oke, yang Wolfii yang warna merah, yang Muleri warna biru. Ini bladder berasal dari sinus urogenital. Sinus tau gak sinus? Sinus tuh kayak cekungan ya, cekungan urogenital. Jadi berasal dari ectoderm. Ya, sinusnya itu akan terus jadi VU. Oke. Nah inilah nanti si nephrogenik tadi akan berubah menjadi metanefros. Metanefros itu yang akan menjadi ginjal. Jadi dia membuat suatu pemandatan metanefros nanti jadi ginjal. Sedangkan mesonefrik dan paramesonefrik tetap. Nah inilah mulai berubah antara tractus urinarius dan tractus genital reproduksi. Yang di sini ngomongin tentang laki-laki, yang di sini perempuan. Lihat, yang laki-laki, ya, ductus mesonefrik akan menjadi vas deferens atau ductus deferens. Yang warna biru, paramesonefrosnya hilang. Balikannya, kalau perempuan, paramesonefrosnya akan menjadi tuba dan uterus. Jadi nanti uterus jadi paramesonefros atau dari Mullerian. Ya. Kalau vagina proksimal itu berasal dari Mullerian, vagina distal berasal dari sinus urogenital tadi, sinus urogenital cekungan, tapi berasal dari ectoderm. Nanti dibedakan ada gambar. Oke, coba selalu sampai sini. Yang di sini warna biru, Mulleriannya hilang, laki-laki. Yang di sini Wolfii-nya yang hilang. Di sini jadi Mulleria berkembang. Gonadnya gimana? Tadi sel-sel primordial juga akan mendekati ujung-ujungnya mesonefros dan paramesonefros, membentuk kondensasi menjadi gonad. Kalau jadi kromosom Y, gonadnya ini akan turun ke bawah. Ini dia. Ya, dia turun ke bawah. Prosesnya namanya descensus testis. Descent, menurun. Ada yang menarik nih di sini. Namanya gubernaculum. Sedangkan yang Mullerian berkembang yang warna biru nih. Jadi fimbriae tuba, jadi tuba fallopiae, jadi uterus, jadi vagina proksimal. Tapi dia tidak mengalami descensus gonad. Nanti tetap ada di dalam lavum L. Oke, lihat di sini. Di sini ada merah-merah tipis ya. Sisa-sisa ductus mesonefros. Nanti ada di penggantungnya ovarium. Kalau yang di laki-laki ada di sini nih, warnanya biru nih, kecil. Di atasnya testis. Ini sisa-sisa dari ductus Mullerian. Ini gambarnya nih.
proksimal dari Mullerian, distal dari sinus UG. Sedangkan laki-laki jadi uretra. Oke, ini internal genital organ genitalia internal. Ya. Sekarang yang eksternal. Bagaimana dia akan berubah? Awalnya tonjolan, satu buah tonjolan gitu. Cuma ini dikasih skematik ya, warna kuning, warna hijau, sama warna merah. Ya awalnya berasal dari satu. Yang warna merah itu nanti jadi uretra. Kemudian nanti ada sekatnya, nanti ini jadi anus. Ya nanti di sini kalau di perempuan ada jadi labia minor. Sedangkan yang kanan kirinya yang warna hijau ini dia nanti jadi labia mayor. Jadi kulitnya ini cavernosusnya Spanish. Ya, atau dia nanti jadi frenulumnya clitoris. Sedangkan yang kuning ini nanti yang perempuan jadi clitoris, yang laki-laki jadi glans. Nice. Ya, kalau laki-laki nanti ini namanya urogenital groove. Nanti nutup nih. Jadi uretra. Kalau tidak nutup kira-kira jadi apa? Jadi lubangnya di sini ya. Pernah dengar hipospadia? Nggak pernah. Prokreri. Ada yang pernah dengar nggak hipospadia kayak apa? Prokreri. Yang bocor tuh, yang bocor. Yang berdiri apa duduk tuh. Kenapa sih? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya. Nih hipospadia nih. Iya gitu lah. Bolong. Ada yang tipe skrotal, tipe penoskrotal, tipe penile, tipe granular, tipe koronal. Artinya apa? Ada lubang di situ. Jadi kalau pipis itu nggak bisa lancar sesuai dengan arah penis, tapi di bawah. Variasi. Gara-gara lubang itu aja perlu operasi 3 kali, 4 kali. Kan itu tenaganya kuat. Lanjut. Soalnya kalau urin. Alhamdulillah. Ini ada sekat ya. Sabun. Bagaimana kalau sekat ini tidak terbentuk? Nih, sekat ini tidak terbentuk jadi apa? Jadi kloaka. Ada kelainan kongenital yang seperti itu. Jadi kotoran sama pensilnya sama lubangnya. Ya. Oke. Nah, yang kulit di sekitarnya ini, sekitar genital tubercle ini akan membesar, membentuk kantong pada pria. Nanti di sini timbul gubernaculum yang narik si testis. Sedangkan yang perempuan karena ovariumnya tetap di dalam intrapelvis, intrakavitas, dia tidak turun, berarti dia tidak membesar. Jadi labium minora. Itu ya. Sedangkan yang tadi ini yang urogenital fold itu jadi labium minora. Jadi kalau ditanya analoginya skrotum apa? Pada perempuan. Iya. Betul. Kalau si testisnya ini kosong, Skrotum. misalkan bayi kalau nanti susahnya. Jadi labia mayor berarti. Tiba-tiba yang Labia minor berarti tahu uretra. anatomi gitu ya, tahu penyakit itu Betul. pasti yang dilihat Labia kepala, minor. ya, mulut. Uretra. Kan kita belajar embriologi ya. Kepalanya gimana nih? Ini ada kebuka atau ada sesuatu enggak? Terus matanya gimana, lo saya kira apa tidak, terus bibirnya ada radius kizis atau palatos kizis atau tidak, terus dicek semua ada omphalopela tidak, sampai terakhir ekstremitas kanan kiri ada yang web palmar, ada
ada yang masih belum kebuka gini. Ya, jadi kayak mohon maaf kayak atak ya. Nanti dilihat satu-satu, wah ada kelainan juga sampai ke genital, lihat anusnya ada apa tidak, Enggak, dari sini. sama genitalnya ada apa tidak, testisnya ada apa tidak. Nah, jadi kalian belajar embriologi itu ya buat kita sendiri ya. Sama-sama. Kalau udah semuanya aman, apa? Lanjut. Bukan dari depan. Homolog structures in Enggak tahu, enggak tahu. of the female and male. Tanya-tanya. Varium, jadi testis, ovum, sel sperma, labia major scrotum, labia minora itu spongy penile, uretra. Nanti ada uretra pas pongiosa, uretra pas aponosa. Nanti vestibulum, uretra membran. Tahu vestibulum nggak? Ya daerah lubangnya itulah. Bulbus vestibuli, corpus callosum penis, bulbus penis, clitoris, glans penis, para uretral, prostat, kelenjar vestibula, kelenjar vestibulum mayor, glandula bulbo uretra. Nah nanti nih di sini nih yang kecil-kecil ini ada, ya. Tapi sekarang saya tugasnya male genitalia dulu. Oke, berangkat dari lapisan paling luar dulu ya. Kalau di abdomen, kamper, scarpa ya. Kamper, kalau kalian lihat kamper itu isinya lemak. Kalau yang scarpa itu tidak ada lemak. Itulah mengapa kamper tidak berkembang di daerah genital. Ya, terutama di daerah perineum, scrotum sama penis. Jadi di daerah sini tuh ada lemak. Ya, adanya scarpa yang berubah nama menjadi fascia dartos. Ini tulisannya, dartos. Sedangkan di perineum namanya fascia coles. Jadi kalau kalian diseksi nanti daerah perineum nanti ada fascia coles. Kalau di daerah kemaluan genital itu ada fascia dartos. Oke, di dalamnya dibuka. Ini ada funiculus spermaticus, ini ada bulbo cavernosus. Oke, ini potongan koronal dari tinggi prostat pelvis, ya. Ini yang tadi, leader itu dari sinus urogenital lagi. Sedangkan kelenjar prostat itu dari kelenjarnya dari penebalan dari mesonephros atau Mullerian, Wolfii. Nah, uretra dia berangkat dari tengah-tengahnya. Coba kalian lihat ya. Di sini ada fascia coles, perineum nih. Nah, ini tulisannya ya, fascia coles. Kemudian di sini ada otot. Kemudian di sini ada tunica albuginea, baru uretra. Jadi uretra itu dibungkus sama tunica albuginea, otot baru coles. Ini dia. Kenapa sih perlu seperti itu? Ya karena saya mau menjelaskan ini. Kalau ada ruptur uretra, namanya saddle injury, pelana. Misalkan misalkan ada orang jatuh dari ketinggian dengan posisi mengangkang, ya, besi mengangkang, gitu, itu bisa terjadi ruptur uretra. Kita bahas uretranya laki-laki karena panjang. Kalau uretranya perempuan itu 0,5 sampai 1,5 cm saja, pendek, jadi nggak trauma itu jarang, malah nggak ada.
ya. Sedangkan pada laki-laki di situ lebih panjang. Nah, kalau misalkan yang rusak hanya tunika albuginea, ekstravasasinya dia akan di sekitar penis saja. Sedangkan kalau yang kolesnya rusak, dia akan sampai kulit perineum bawah. Gitu ya. Hanya dilapisi oleh dartos. Kalau dartos bisa sampai ke perut. Jadi kalau kalian nanti suatu saat koas menemukan ada trauma pelvis, fraktur pelvis luas gitu ya, misalkan yang ini yang sakit perut pelvis atau jatuh, ada warna-warna merah di sekelilingnya ini yang sakit perut kemaluan atau keliling kemaluan sampai dengan abdomen sampai dengan paha bagian dalam, berarti ada ruptur uretra. Gampang, nggak perlu kalian lihat bisa kencing atau tidak, apakah ada kencing yang berwarna merah, pasti nggak bisa kencing karena kencingnya akan keluar bersama darah. Jadi nggak boleh dipasang kateter. Dah dari lihat di situ aja, kalau disuruh pasang kateter saya nggak mau. Nah ilmunya dari sini, gitu ya. Karena misalkan pasien kecelakaan berdarah, luka tembak, jatuh, atau luka robek, luka tusuk, atau luka apa lah, berdarah banyak, tensinya kan turun karena darah keluar banyak, 1 liter, 2 liter gitu ya. Kalau tensinya turun, pasti disuruhnya kasih oksigen, kasih infus, diguyur langsung 1 liter 2 liter cepat, pasang kateter. Itu udah pakem ya. Kalau ada trauma itu udah pakem. Tapi kadang-kadang orang lupa. Wah, ada perdarahan di situ. Tetap dipasang. Akhirnya kateternya masuk ke bawah sini. Nggak bisa masuk ke sini. Malah bikin rusak lagi. Tahu nggak namanya ruptur uretra? Ya, itu penyakit seumur hidup. Ya, habis dioperasi 2 tahun 3 tahun kemudian nggak bisa pipis lagi. Jadi jangan memperparah gitu. Ini hampers, karpa, koles, narkos. Ya, nanti kalian lihat lagi. Seperti apa sih kalau kontaknya di penis doang? Nih tulisan begininya aja, itu narkos. Kalau misalkan sampai perut, pokoknya ada 2 gejala ini dan itulah dulunya belajar. Oke lanjut. Itu tadi ngomongin fascia ya. Sekarang masuk ke testis. Kalian tahu nggak kenapa testisnya orang laki-laki itu ada di luar? Terus di sini ada musculus cremaster. Musculus cremaster itu berasal dari apa? Masih ingat ya? OAE, OAI atau OTA? OA? OAI. Ya. Ada yang dinamakan refleks cremaster. Tahu apa yang dinamakan? Menarik. Yes. Paha bagian dalam. Ya, dikasih rangsang, nanti cremasternya narik. Ya. Di sini tadi fascia dartos itu nggak ada lemak ya, nggak ada kampernya ya. Jadi itu untuk menurunkan suhu karena testis itu optimal berada di suhu 35-34, lebih rendah daripada suhu tubuh. Suhu tubuh kan 36,5 sampai 37,5 range-nya. Kalau dia di range itu atau kurang dari atau lebih dari itu, suhunya lebih panas ya, itu sekarang rusak. Ini ada pada orang-orang yang infertilitas, nggak pernah punya anak. Kan kalau punya anak itu kan kontribusinya dari suami atau istri ya. Jadi lihat nih, jangan salah istri aja nih, atau suami juga nih. Apa misalkan dia udah bertahun-tahun kerja bawa motor terus, misalkan jadi ojek online gitu ya. Nah itu bisa rusak tuh.
Mungkin dia punya varikokel. Tahu varikokel nggak? Varikokel itu varises di testis, ya, varises di funiculus spermaticus. Jadi pembuluh darahnya membesar gitu, kayak varises, kayak di kaki varises ya. Karena darah itu kan panas tuh. Nah, dia mengalirkan panas ke skrotum, ke testis, jadinya rusak spermanya. Jadi gunanya itu adalah untuk menurunkan suhu dari testis. Lihat nih, ini lapisannya banyak nih, nanti kita ngomongin ya. Apa aja nih? Sampai dalam. Semen. Tadi waktu Mullerian ada warna kecil satu di sini, warnanya biru, ingat gak? Ini namanya appendix testis. Jadi appendix testis ini analoginya dari Mullerian yang kecil. Di atasnya ada epididymis. Oke, di sini ada penggantungnya nggak? Ya, jadi dia itu di dalam kapung skrotum itu, testis itu gerak gitu. Ya, cuma ada penggantungnya di atas, nih, cuma ada ini di atas. Jadi dia muter. Kalau misalkan refleks remasternya terlalu aktif, ini bisa muntir. Jadi torsio testis. Pernah denger nggak? Muntir, bolanya muntir. Habis main basket, main bola, main futsal itu capek ya, pagi-paginya sakit gitu. Kalau muntir gimana? Muntir nih, ini ada penggantungnya nih, funiculus spermaticus, ini testis, muntir. Kita 360 derajat counterclockwise atau clockwise, namanya muntir. Gawat gak? Apa gawatannya? Mampat. Sperma, penting sperma mampat. Nanti aja itu. Yang lebih penting apa mampat? Iya, vaskularnya mampat. Kalau mampat nama medisnya apa? Testisnya mengalami apa? Nggak dapat oksigen. Kalau kita nggak bisa nafas, hipoksia. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa nafas, asfiksia. Kalau testis itu nggak dapat darah atau organ tubuh lainnya nggak dapat darah, otak nggak dapat darah, namanya pernah dengar iskemik nggak? Nah, jadi iskemik itu kondisi vaskularnya itu nggak ada, jadi dia nggak bisa oksigen. Iskemik, lama-lama iskemik jadi nekrosis, jadi mati, nekros. Gitu, jadi harus diputer. Ya. Iskemik. Nanti kalau usus misalkan kejepit hernia, kalian tahu, oh iskemik nih, apa tandanya? Nanti kelihatan. Jadi berdasarkan, wah ingat dulu waktu pelajaran anatomi ada yang dinamakan nyeri somatik dan nyeri visceral, pernah ya? Kalau nyeri somatik apa? Bisa dilokalisir. Gimana sakitnya? Dia bisa nunjuk satu jari atau dua jari di sini. Nah, ini nyeri somatik. Kalau nyeri visceral, dia nggak jelas. Nunjuknya satu tangan, pokoknya di sini. Ya, kalau ada nyeri iskemik, itu nyerinya sifatnya visceral. Sakitnya di mana? Pokoknya di sini. Nah, dia nunjuk. Sakit banget ya. Di mana? Di sini, di kemaluan. Ya sebelah mana? Pokoknya di sini. Nah, terus lihat dia habis kerja keras kah atau ada refleks remaster yang mengganggu apa? Oke ya, gitu ya. Itu terjadi iskemik, ada sesuatu tuh kurangnya darah. Oke, testis lanjut. Nih, kita lihat dari luar ya. Kulit.
Dartos. Fascia spermatica externa. Kira-kira dari mana dia? Fascia spermatica externa. Kalau di perut kan kulit, kamper, skapa, OAE. Berarti fascia spermatica externa dari OAE. Ya. Lanjut, habis OAE apa? OAE. OAE jadi apa? Fascia dan otot cremaster. Nih, fascia cremaster, muscle cremaster. Yang transversus jadi fascia spermatica interna. Barulah penutupnya dari parietal layer tunica vaginalis, dan di dalamnya ada tunica visceralis. Ya, di dalamnya sini ada cairan, sama kayak pleura. Ya, anggaplah parietal layer dan visceral layer dari tunica vaginalis itu peritoneum. Peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Kalau di perut ada cairan peritoneum, kalau di sini ada cairan tunica atau cairan testis. Ya. Nah, penggantungnya cuma satu nih, ada di sini nih. Tempat dimana ductus efferent dan rete testis masuk ke dalam hilusnya testis. Scrotum and covering of testis. Skin, dartos, external, cremaster. Cremaster muscle dan fascia, internal dan tunica vaginalis. Tunica vaginalis ada dua, parietal dan visceral. Jadi ada berapa nih kalau mau ngiris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru masuk ke cavum scrotum. Tapi kalau kalian koas, misalkan nanti ada konsulennya yang operasi, sambil hitung ya. Tanya ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Oke, ini proses descensus testis mulai pada 11 minggu. Lihat nih, ini ada gubernaculum nih. Ditarik. Kalau tidak terjadi penarikan atau tidak terjadi kegagalan descensus testis, namanya adescensus testis. Adescensus testis itu ada macam-macam. Ada yang masih di canalis inguinalis, ada yang masih di cavum pelvis. Gawat nggak? Kenapa gawatnya? Tuh, testisnya rusak. Apalagi dia bisa bertransformasi menjadi keganasan. Saya pernah dapat pasien satu, usianya masih remaja muda, usianya 10-11 tahun. Ternyata dari kecil itu testisnya nggak turun, ibunya nggak tahu. Bukan ibunya, orang tuanya nggak tahu. Terus perutnya membesar. Ternyata testisnya jadi cancer. Jadi alaminya itu dia turun dengan suhu yang lebih rendah daripada tubuh. Kalau dia di dalam suhunya lebih hangat, nah dia bisa nggak cuma sekedar rusak, tapi dia bisa jadi cancer. Kalau cancer dari testis atau cancer dari gonad itu mematikan ya. Entah itu dari ovum atau nanti dari testis. Ini kalian sekarang dapat anatominya, kemudian dapat dari saya info-info sedikit-sedikit. Nanti itu kayak puzzle. Kalau kalian nanti makin belajar, puzzle itu makin terkumpul. Baik. Kalau vaskularisasi berasal dari langsung dari aorta, arteri testicularis kanan dan arteri testicularis kiri. Kalau ovarium namanya arteri ovarica. Ya. Nih, masuk annulus inguinalis interna, canalis inguinalis
venalis keluar. Sedangkan pembuluh darah baliknya vena di sini membentuk anyaman dulu nih. Nih namanya plexus pampiniformis. Naik. Dia akan bermuara ke vena renalis. Kalau yang kiri, kalau yang kanan ke vena cava inferior. Nanti ada implikasi klinisnya. Coba. Yang kanan vena cava inferior ya. Yang kiri ke vena renalis. Kalau dilihat dari sudutnya, yang lebih tegak yang kiri apa yang kanan? Yang lebih tegak jalannya kiri. Berdasarkan nanti gerakan gravitasi, makanya kiri itu lebih mudah terjadi varises atau varikokel. Ya, karena secara anatomis kiri itu lebih panjang dan lebih tegak. Ya, implikasi klinisnya kiri sering terjadi varikokel. Anggaplah di sini terjadi varikokel nih. Gede. Varikokel itu kan pembesaran pembuluh darah, sehingga darahnya nggak lancar ya. Dia stagnan ya, nggak bisa naik pelan. Dia bisa membuat infertil. Bisa nggak menjelaskan infertilitas yang terjadi akibat varikokel? Kenapa? Saya tadi udah kasih clue-nya tuh. Darah vena balik di sini nggak bisa naik ke atas, sehingga di sini terjadi sesuatu yang menyebabkan infertil, spermanya rusak karena peningkatan suhu dari testis. Kira-kira apa? Apa? Tekanan? Harus kalau lihat dari tadi, ini kalau menurut saya kan tadi kan kalau semisal testis nggak keluar, kalau misal testisnya di abdomen karena hangat itu kan nanti jadi membesar. Pelan-pelan, saya nggak nangkap. Ulangin. Tadi kan kalau semisal testisnya nggak turun, kalau misal di abdomen kan karena suhunya tinggi kan membesar. Nah kalau di sini kan tadi dokter sudah bilang bahwasanya kalau kan darah itu hangat. Nah nanti jadinya karena aliran darahnya nggak lancar, nanti testisnya juga kan otomatis hangat karena banyak darah yang bisa membesar darah. Kalau arteri testikularis dari aorta ya, kira-kira suhunya sama kayak aorta nggak di arteri testikularis? Sama ya. Suhunya berapa sih manusia? Sekarang tuh ada alat kaki ya, masuk ke sini ke arteri, nanti bisa dilihat tekanan darahnya, suhunya, saturasinya, kadar gulanya, kadar proteinnya, itu canggih banget ya. Bisa dimasukin ke sini atau masukin ke dalam jantung atau masuk ke dalam arteri pulmonalis, nanti dilihat tekanan pulmonalisnya, pulmonary wedge pressure namanya. Itu canggih banget pakai Swanson catheter. Nah, balik lagi. Arteri itu suhunya anggap 37 ya. Masuk ke testis. Testis kan gantung ya, kena angin ya. Anggaplah suhunya 34. Dari 37 masuk ke dalam testis, testisnya kena angin, 37 turun jadi 34 ya. 34 balik ke plexus pampiniformis, naik ke atas, suhunya masih 34, mungkin 35, naik ke atas 35. Berarti di sini ada 35, 34, 35. Coba bayangin kalau 34 derajat yang ada di plexus pampiniformis itu nggak bisa gerak. Sedangkan si arteri testikularis itu dikelilingi oleh plexus pampiniformis. Lihat tuh. Ya. Jadi kayak anyaman yang mengelilingi arteri, sehingga suhunya si plexus pampiniformis itu nggak sama 37. Itu mekanisme yang pertama. Ya, suhunya tidak turun. Karena tapi di sini nggak bisa keluar. Mereka di sini terjadi stagnasi juga ya. Tekanannya pressure intraorgannya meningkat. Nah itu yang bikin rusak juga. Jadi ada dua mekanisme.
Cuma dua mekanisme itu belum terbukti. Itu teori-teori aja. Nanti ada teori pembentukan batu, ada 4, ada 5 gitu. Kenapa ada teori-teori gitu? Karena manusia itu belum tahu yang benar itu yang mana. Nanti ada penyakit keloid itu harusnya diginiin. Ada yang bilang diginiin, ada yang dibilang giniin. Dari Eropa dikasih laser, dikasih dari Amerika dikasih es, kita dikasih tekanan, dikasih apa? Artinya apa? Manusia belum tahu obatnya. Nanti kalau kalian lihat ada teori-teori pembentukan batu, teori-teori ini, mungkin teori Big Bang terjadi alam semesta, itu artinya apa? Manusia belum tahu yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Kenal dia. Lanjut. Oh ini patologinya ya. Ini apa? Ini khusus masuk testis. Ini harusnya kan nutup ya. Bukan nutup sih. Ini ada tunica vaginalis yang parietal, ini tunica vaginalis yang ventral. Ini berisi cairan, cairannya lebih banyak. Kalau di torak namanya hidroefusi atau hidrotorak. Kalau di perut namanya asites. Kalau di testis namanya yang pernah dengar hidrokel? Belum pernah ya. Ini namanya hidrokel. Kalau ada testis membesar, kok ada undulasinya sama kayak asites waktu pemeriksaan fisik ya, ada undulasi ya. Nah, kalau testisnya besar, coba tuh, ada undulasi nih, berarti ada hidrokel. Kalau kanalis inguinalis yang nggak nutup, terjadi hernia, khususnya masuk bisa. Kalau kanalis inguinalis yang menutup sebagian, ini terjadi kista funiculus. Ini juga bisa terjadi kista epididymis. Ini ganggu, ini ganggu, ini ganggu. Ya, atau fisiologinya terjadi ini adalah infertilitas juga. Nih, kalau istilahnya di jurnal-jurnal ini kantong cacing, bag of womb, ya. Ada kantong cacingnya. Nanti varikopial juga ada derajat-derajatnya. Kalau ini trauma nih, trauma perdarahan. Ini yang terjadi torsil tadi nih, muntir nih funikulusnya, sehingga biru. Yang tadi sama ya, funiculus spermaticus. Kalau funiculus spermaticus itu isinya apa aja? Biasanya ditanyain tuh. Kira-kira ditanyain apa? Isinya apa aja kalau ditanya funiculus spermaticus? Ada tulisan itu. Pampiniform plexus of vein, terus testicular artery, terus ductus deferens, ya. Ada sarafnya nggak kira-kira? Ada. Oke, prostat dan vesika seminalis. Ini VU. Di luar VU pintunya itu dijaga juga sama prostat. Sedangkan di belakangnya prostat nanti di sini ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis fungsinya apa? Yes, menghasilkan semen. Kalau testis menghasilkan spermanya. Jadi sperma yang diproduksi di testis disalurkan keluar lewat ductus deferens, ya. Ada sebagian yang dikumpulkan di vesikula seminalis. Nanti ini yang ngasih makan nih, fruktosa, gula, ngasih makan. Pada saat ejakulasi dikeluarkan berbarengan, yang mengeluarkan, yang bikin ejakulasi ini apa?
Prostat itu kayak bakso urat yang keras. Jadi dia bisa isinya otot-otot tebal. Jadi dia bisa bikin kontraksi. Nah, dia bermuaranya di sini. Ductus ejaculatorius. Ya, sama di sininya ada folliculus. Ini glandula Cooperi. Kalau di wanita jadi kelenjar vestibulum. Ini vesicula seminalisnya, ini ductus deferensnya. Ini prostat. Ya. Bermuaranya beda ya, bukan sama ya. Ductus ejaculatoriusnya di tengah-tengah, yang di kanan kirinya itu yang dari vesicula seminalis. Mari kita lihat. Ini posterior view-nya. Ini ductus ejaculatorius. Ini prostat. Ini uretra pars prostat. Ya. Di kanan kirinya ini kelenjar prostatnya keluar. Di sini ductus ejaculatorius. Oke, sekarang ngomongin uretra. Uretra itu terbagi menjadi bagian-bagian. Baca nggak ini? Uretra yang ada di prostat namanya uretra pars prostatica. Uretra yang ada di bulbus penis, bulbus itu pangkal ya, namanya uretra pars bulbosa. Yang ada di cavernous uretra pars cavernosa. Dan di sini ada fossa navicularis. Jadi sebelum dia itu jadi suatu saluran, di sini ada lebaran fossa navicularis. Di sini modelnya nyempit di orifisium uretra, di pintu keluarnya. Kira-kira yang nyempit mana aja? Nih, yang menyempit di sini, bladder neck 1. Yang kedua di pars prostatica 2. Yang ketiga di fossa navicularis atau orifisium ketiga. Jadi ada 3 penyempitan. Ternyata penyempitan ini nggak itu ya. Dulu saya mikirnya buat apa sih kita mau pelajari penyempitan, ternyata memang ada kasusnya. Jadi kalau ada batu saluran kencing, ada yang nyumbet di sini, ada yang nyumbet di sini, ada yang di sini. Jadi dia lagi kencing, tiba-tiba kok kayak terus nggak bisa kencing lagi, ternyata ada batu. Ternyata itu pentingnya kita mempelajari apa ini, pelebaran dan penyempitan. Maksudnya nyempit gitu sih. Ini Yang tadi kalau uretra ini saddle ujungnya lah, bukan straddle, fossa. straddle ujung. Bentar. Ini mau masukin kateter nih, ternyata ada ruptur, akhirnya kateternya masuk ke dalam rusak. Kalau ini kejepit, kalau ini fraktur pelvis robek. Nah, kalau penis biasanya yang paling banyak ini, ditanya ini. Ada matanya 2, mulutnya 1. Di sini ada arteri profunda penis. Di sini ada arteri dorsalis penis. Kalian lihat ya ini. Nih. NAVAM. Nerve, arteri dorsalis, vena dorsalis, arteri lagi, nerve lagi. Ya, jadi di palanya itu ada sarafnya, di punggungnya.
Sedangkan yang di luar yang kelihatan itu vena dorsalis subcutan. Dia dikelilingi oleh fascia buccal, di luarnya ada fascia dartos. Mekanisme ereksi. Ini kalau di mana? Dulu saya nggak diajarin sih ini. Saya belajar waktu di urologi. Cuma di mana? Di kolegium kalian harus diajarin ternyata untuk mekanisme ereksi. Kira-kira mekanisme ereksi itu simpatis atau parasimpatis? Pilih aja. Ereksi itu kita bisa ngendalin nggak sih? Enggak ya? Ya enggak lah, masa bisa? Kalau ayo cekuk. Nah itu bisa, dari bisa. Kalau ereksi nggak bisa. Berarti kan otonom. Nah, pilihlah otonom. Simpatis atau parasimpatis? Simpatis. Cara deg-degan, oke. Cara ngapal ini gimana sih? Kalau usus gerak simpatis atau parasimpatis? Parasimpatis ya. Anggaplah ya kotor-kotor itu parasimpatis ya. Berarti yang bersih-bersih simpatis. Berarti kalau ereksi bisa mulus. Coba nanti kalau kalian pas ereksi, pas lagi mulus terus buat ereksi mulusnya enggak? Ya, atau cara ini gimana? Tapi buktikan teori itu ya. Kalau parasimpatis mulus kan parasimpatis ya. Terus kalian buat ereksi simpatis. Kalau simpatisnya naik, parasimpatisnya pasti turun kan? Ya, coba buktikan teori itu. Jadi gampangnya jembatan keledainya adalah tuh urinary atau defecation. Kalau yang simpatisnya itu ya enak-enak. Ya. Pada saat simpatisnya itu keluar, nih, coba dibaca deh di sini. Sexual stimulation result in release NO. Ada NOS-nya ya. Buat apa? CGMP. CGMP itu menghasilkan peningkatan CA2 efflux. Jadi kalsiumnya keluar dari otot. Dari otot ini ya. Kalau CA2 kalsiumnya keluar, ototnya relaksasi. Simpatis apa pak? Simpatis. Di sini broken down by istilasi. Oke. Jadi gini, ini kondisi flaksid, ini kondisi erect. Pada kondisi flaksid, otot polosnya itu kontraksi. Keren kan? Keren ya? Maksudnya pas kontraksi kan dia otot. Nah, tapi itu ingat, itu otot lurik. Ini otot polos. Pada saat flaksid, pada saat tidak ereksi, terjadi kontraksi. Pada saat ada saraf simpatis, NO keluar, terjadi CGMP-nya itu aktif, C2-nya, kalsiumnya dikeluarin. Pada saat kalsium itu dikeluarin, otot polosnya jadi lemas. Pada saat lemas, lalu masuklah si darah, kan simpatisnya kan darah itu makin kencang ya. Ya, jantung makin kencang, aliran darah makin kencang, tekanan darah makin kencang, masuk semua ke arteri cavernosa ini tadi. Arteri profunda venis masuk ke pars pungiosa.
udah masuk, ininya lemes, otot-ototnya. Nah, otot-ototnya itu lemes, nutup dari venula. Venula itu venanya nutup. Ya. Pada saat simpatisnya itu hilang, CGMP-nya dirusak, CA2 masuk lagi, terus kontraksi lagi, baru rilis. Sedangkan sildenafil itu mencegah CGMP-nya rusak. Nah, dibaca sendiri lah. Nih, jadi kalsium ya. Kalsium itu ion yang berfungsi untuk kontraksi otot. Dalam. Kalau misalkan CA-nya itu dikeluarin, ototnya jadi lemes. Jadi kebalik, kalau misalkan kalian bilang ereksi itu ototnya mengeras, nah yang mengeras itu pembuluh darah, kavernous. Sedangkan otot porosnya rileks. Nah, coba. Inovasi pudendus dari sakral, simpatisnya dari lumbar. Limfe ya sama aja kayak pena. Ini presintisial node inguinal, profunda, superficial, masuk semua ke daerah para aorta. Para aorta nanti masuk ke inti. Oke, female genitalia dokter Eri aja lah. Oke, ada yang mau nanya enggak?